Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil ghurril muhajjalin sahibi maqamis sima'i di kalami rabbil alamin wa sahibi maqamir ru'yati li wajhi rabbil alamin sahibil isra'i wal mi'raj Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumi liqaihi. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada, hafizakumullah wa ra'akum wa baraka lana wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballaghana Ramadan wa razaqana al-qiyama was-siyam. Para jamaah yang sangat dicintai, wabil khusus keluarga besar guru kita di sini yang mewujudkan acara yang mulia ini, sehingga kita bisa mendapatkan warna-warni anugerah Allah, kemuliaan dari Allah, barakah rahmat Allah, ampunan Allah, dan juga banyak sekali janji-janji Allah yang lainnya bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa, yang melakukan perintah-perintahnya, yang menjauhi larangan-larangannya, yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang mencintai, yang mengagungkan perkara-perkara yang dicintai dan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti halnya bulan Rajab, dan juga kejadian teristimewa, teragung yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya, yakni
wujud pengagungan dan kecintaan kerinduan Allah Jalla Jalaluhu wahdah kepada hanya satu-satunya ciptaannya, satu-satunya nabinya, satu-satunya rasulnya, yakni nabi kita semua, junjunan alam semesta, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan mengundangnya Allah kepada nabi kita di malam 27 Rajab menurut kaul yang masyhur, yang rajih. Adapun tahunnya ikhtilaf di kalangan para ulama ahli tarikh, di antaranya 2 tahun lagi sebelum hijrah. Kurang sedikit, itu menurut sebagian kaul ulama. Di saat beliau ditinggalkan oleh istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, dan benteng beliau yang menjaga beliau dari segala kejelekan dan kejahatan kaum-kaum kafir, baik yang di Makkah termasuk keluarga beliau sendiri, juga yang dari luar Makkah, yang mana beliau adalah paman Nabi sendiri, atau istilah orang Sunda uak Nabi sendiri, kakak ayah Nabi, yaitu Sayyid Abdul Muttalib, Sayyid Abu Talib, yaitu Sayyid Abu Talib, putranya Sayyid Abdul Muttalib, di mana Sayyid Abu Talib ini adik kakak dengan Sayyiduna Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ayah Nabi, putra Sayyid Abdul Muttalib yang paling kecil, paling bungsu. Jadi Nabi tidak punya mang kalau istilah Sunda. Ya, kalau istilah bahasa Indonesia, ya, adiknya ayah atau adiknya ibu, apa? Paman. Tapi kalau kakaknya ayah, kakaknya ibu, wa. Makanya kalau memakai istilah di kita, ya, Abu Talib ini wa, bukan paman kalau istilah kita bahasa Sunda. Uaknya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah dalam istilah Arab, semua saudara ayah, baik adiknya, kakaknya, namanya am kalau laki-laki, kalau perempuan ammah. Kalau saudara ibu, baik adiknya maupun kakaknya, disebut khol kalau laki-laki, kalau perempuan kholah. Mau adiknya mau kakaknya. Beda dengan istilah di Indonesia. Kalau istilah di Indonesia bukan begitu, ya, istilahnya. Adik bapak, adik ibu sama. Kalau laki-laki namanya mang atau paman. Kakak, kalau perempuan bibi namanya.
Kalau kakak bapak, kakak ibu, laki-laki, perempuan sama, wa, mau laki mau perempuan, itu istilah di kita, ya. Jangan terkecoh, ingat, dengan istilah. Jadi harus tahu mana istilah di kita, mana istilah di Arab. Kalau mau diartikan, kan, di kita harus dengan istilah kita, bahwa Abu Thalib adalah wa-nya Nabi, gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ditinggalkan oleh benteng beliau, yaitu uaknya, yaitu Sayyid Abu Thalib, istrinya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, bukan sekedar istri, bukan sekedar ibu dari putra putrinya, yang mana Nabi SAW tidak melahirkan keturunan yang terus menerus sampai saat ini, kecuali hanya dari istrinya yang pertama dan yang terakhir. Kenapa disebut pertama terakhir? Karena Rasulullah SAW di masa berumah tangga dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, Nabi tidak menikah kepada perempuan lain. Jadi cerita Nabi SAW menikah istrinya tuh, ada yang berumah tangga, semuanya ada 11 yang berumah tangga. Nah, itu setelah wafat Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi Sayyidatuna Khadijah tidak pernah dimadu, ya? Tidak ada perempuan lain. Di masa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, Masya Allah, menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Sayyidatuna Khadijah itu ditikah oleh Nabi janda. Jandanya janda 2 kali, punya putra 2. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Khadijah dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena Sayyidatuna Khadijah cantiknya, walaupun ia betul wanita tercantik, wanita terkaya, tapi juga bukan karena kayanya. Sayyidatuna Khadijah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dicintai oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, sehingga malaikat Jibril dalam manakibnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pernah diutus oleh Allah untuk menyampaikan salam dari Allah dan salam dari dirinya langsung kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Dan Masya Allah, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena keyakinannya yang sempurna, dan karena kecintaannya dan ta'zimnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kepada Allah dan Rasulnya, yang mana Rasulnya adalah suaminya. Dan Sayyidatuna Khadijah
radhiyallahu taala anha wa alaiha salam wa ala ahli baitihi wa dzurriyyatihi assalam. Beliau adalah pejuang pertama di dalam memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengerahkan segala kemampuannya sehingga seluruh kekayaannya ya atau wilayah Arab saja tapi juga sampai ke wilayah Mesir ya, jaringan ekonominya sampai ke Syam, ke Syria, ke Irak ya, dan negara-negara lainnya, Palestina dan sebagainya, Yaman. Itu ya, jalur perdagangannya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga usia 40 tahun Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, Masya Allah, banyak para pengusaha-pengusaha besar di Makkah yang mau meminangnya. Bukan cuma yang meminangnya itu yang duda, tapi juga yang bujang, kecantikannya ya. Orang terkaya kan 40 tahun itu, subhanallah kan. Beliau keturunan istilah sekarang darah biru itu berarti ya. Allah. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kecintaannya Sayyidatuna Khadijah kepada Allah dan Rasulnya. Saking cintanya, ta'zimnya, yakinnya kepada Allah dan Rasulnya sehingga di mata beliau Sayyidatuna Khadijah harta benda semua tidak ada nilainya, bahkan jiwa raga pun tidak ada nilainya. Semua diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga Sayyidatuna Khadijah berubah kehidupannya dari kehidupan yang wah serba mewah, serba ada, dengan kehidupan yang sangat miskin sekali. Habis ya, semuanya dipakai berjuang di jalan Allah, dipakai biaya untuk menyelamatkan budak-budak yang tersiksa ya, yang beriman. Masya Allah, perjuangan dakwah Nabi, dakwah sahabatnya. Allah 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 Allah. Selain dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki lagi keturunan kecuali satu, yaitu Sayyidina Ibrahim radhiyallahu taala anhu yang lahir dari wanita yang dihadiahkan ya, dari Raja Kibti ya, namanya Siti Maria. Dan Sayyidina Ibrahim ini wafat di masa kecil di Madinah Al-Munawwarah. Yang sampai sekarang lahirlah para sayyid-sayyid, syarif-syarif atau syarifah, para asyraf atau habib, habibah, hubabah, sampai sekarang dengan berbagai marga-marga. Ada as-saqaf atau istilah sekarang as-segaf kan? Ada bil-faqih, ada al-attas kan? Banyak lagi ya, banyak sekali. Itu semuanya rumpunnya satu,
adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Allah. Sayyidatuna Khadijah ini juga bukan cuma wanita pertama yang membela Nabi, tapi juga manusia yang paling pertama yang masuk Islam. Manusia yang paling pertama yang masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, mendapatkan mandat kan dari Allah sebagai utusan Allah, turun wahyu pertama surat Iqra di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dan Sayyidatuna Khadijah yang suka membekali Nabi, bekal makanan dan minuman untuk beberapa hari di Gunung Nur, di Gua Hira kan, kembali lagi, pulang lagi, kembali lagi, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat menjadi rasul. Siapa wanita pertama yang mengetahui bahwa Nabi diangkat menjadi rasul, dan siapa wanita pertama, manusia pertama yang beriman kepada Nabi, yang Islam dan kepada Nabi, adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka manakibnya Sayyidatuna Khadijah tidak akan bisa disamai oleh siapapun, oleh siapa. Dan di dalam hadis bahwa wanita yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dari zaman Sayyidatuna Hawa alaihassalam sampai akhir zaman, tidak ada wanita yang paling agung di sisi Allah, yang teragung, tertinggi pangkatnya, kecuali 4. Siapa yang 4 ini? Satu adalah Sayyidatuna Maryam alaihassalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Sayyidatuna Asiyah alaihassalam, yang mana beliau adalah wanita yang dipersunting oleh Fir'aun, namun tidak pernah tersentuh kulitnya oleh Fir'aun, tidak pernah hilang keperawanannya, dan sampai wafatnya masih perawan, tidak pernah tersentuh. Ya, ini kan sering oleh Buya diceritakan tentang salah satu karomah Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana setiap Fir'aun mau ngajak tidur kepada Sayyidatuna Asiyah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat menggantikan kan Sayyidatuna Asiyah dengan domba, ya, domba, tapi kelihatannya oleh Fir'aun ini adalah Sayyidatuna Asiyah. Jadi yang dibawa ke kamar, yang ditiduri oleh Fir'aun adalah domba. Ini karomahnya Sayyidatuna Asiyah. Di dalam sebagian riwayat bahwa Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah alaihimassalam wa radhiyallahu ta'ala anhuma ini kelak di surga akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lalu yang ketiga, wanita teragung adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Yang keempat adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, putrinya Sayyidatuna Khadijah. Allah, Allah, Allah. Yang mana dari Sayyidatuna Fatimah inilah lahir keturunan sampai sekarang para habib-habib itu. Masya Allah. Radhiyallahu anhum ajma'in wa nafa'ana bihim. Allah.
Sayyidatuna Khadijah wafat mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa istri yang mendahului Nabi. Ya. Yang 11 itu ya, yang mendahului Nabi ada dua. Ya, ada dua. Sisanya 9. Yang 9 inilah yang ditinggal wafat oleh Nabi. Ketika Nabi wafat itu meninggalkan istrinya 9. Yang disebutkan dalam Aqidatul Awam, antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa, terus Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun fa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Tong poho atuh Cang. Ini grup hadroh ini ya, usahakan, kan Buya sering beberapa kali. Jadi ya, menyarankan kepada grup hadroh khususnya grup hadroh Asyifa di berbagai wilayah ya yang suka manggung ini, utamakan jamaah ini suguhi dengan Aqidatul Awam yang sudah diterjemahkan, baik Sundanya maupun Indonesianya. Kan sudah punya terjemahan Indonesianya. Nah, yang enak biar diikuti. Ini kan fardu ain, ilmu yang fardu ain dalam Aqidatul Awam ini. Jadi agar semuanya hafal, ya, memahami yang fardu ain. Nah, pahalanya luar biasa. Kalau ngaji ilmu yang sunnah ya pahalanya sunnah. Tapi kalau ngaji ilmu yang fardu pahalanya juga fardu. Ilmu yang fardu cuma 3. Satu ilmu tauhid, aqaid, yaitu termasuk Aqidatul Awam. Lalu yang kedua adalah ilmu tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa dari penyakit-penyakitnya, mengenal mana sifat yang terpuji, mana ya sifat yang tercela, itu kan? Bagaimana cara menyembuhkan jiwa dari penyakit-penyakit sifat dan akhlak yang tercela itu, bagaimana menanamkan sifat-sifat akhlak yang terpuji dalam jiwa kita. Nah, itu perlu ilmunya, namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini juga tentu tidak semuanya wajib, kan? Ada yang sunnahnya, ada yang wajibnya. Tapi mengenal sifat-sifat yang tercela dalam jiwa kita dari yang terpujinya dan cara untuk menyembuhkannya sampai proses penyembuhan jiwa kita itu wajib. Karena semua amal-amal ibadah dohir kita, sholat, zakat, saum, haji dan sebagainya, jika ya, kita lakukan namun di dalam jiwa kita masih bersemayam sifat atau akhlak hati yang tercela, maka semua peribadahan yang dohir ini semuanya bisa hancur lebur. Lalu yang ketiga, ilmu yang wajib itu adalah ilmu fiqih yang wajib. Ilmu fiqih yang wajib, kan? Baik yang wajib itu dzatiyahnya maupun yang wajib itu nisbiyah. Bagaimana yang disebut nisbiyah itu kan? Dzatiyah. Yang dimaksud nisbiyah dzatiyah, kalau kita sholat fardu itu kan dzatiyahnya wajib. Saum Ramadan dzatiyahnya wajib. Zakat dzatiyahnya wajib. Munggah haji yang pertama dzatiyahnya wajib. Nah, ingat, ada yang dzatiyahnya tidak wajib, seperti mana? Seperti menikah, rumah tangga. Ini dzatiyahnya dalam madhab Syafi'i mubah, jaiz, boleh-boleh saja, wenang, ya. Termasuk apa? Bisnis, dagang, kan?
jual beli. Bagaimana dzatiyahnya? Dzatiyahnya ini mubah, boleh-boleh saja disebut wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh juga tidak. Namun kalau kita mau berumah tangga, maka nisbat bagi orang yang mau berumah tangga, atau kalau kita mau berbisnis, nisbat kepada orang yang mau berbisnis, wajib kan mengetahui ilmunya. Jadi wajib mengetahui ilmu rumah tangga, mengetahui ilmu bisnis, sampai kepada nanti zakatnya bagaimana, akad-akadannya bagaimana, kan? Pahami oleh kita supaya tidak jadi riba. Ya, karena sekarang banyak umat Islam yang usahanya karena kebodohannya kepada ilmu bisnis, kan? Secara Islam, akhirnya mereka berbisnis dengan secara riba. Akad-akadannya nggak benar. Akhirnya yang dimakannya haram, yang dipakainya haram, dibikin rumah haram, segalanya jadi haram. Beli kendaraan haram, dipakai berhaji ke Mekah ya haram juga. Dan pakai ongkos haji ya. Disodakohkan gimana? Ya tidak boleh juga, sama. Masa sodakoh dengan yang haram? Ya, pahami. Di antaranya seperti merentenkan, ya, merentenkan walaupun bukan rentenir. Karena kalau istilah rentenir itu artinya kebiasaannya suka begitu. Tapi kalau maksud merentenkan, mungkin sekali-kali dia melakukan seperti itu, tapi tetap itu riba. Meminjamkan uang kepada yang lain, contoh 100.000, tapi nanti dengan syarat harus mengembalikan lebih dari 100.000 tersebut, walaupun lebihnya kan 5.000, yang 5.000 itulah yang haram. Ya. Berapa dosanya? Dosanya 2. Satu, dosanya dari mulai sisi akadnya, kan sudah dosa. Yang mana akad ini menunjukkan kepada keridhoannya terhadap hukum riba ini, dosa. Lalu nanti dosanya dari pemakaiannya, penerimaan uangnya, lalu pemakaiannya. Sebetulnya banyak sih deretan dosanya itu. Nah, jadi kita harus tahu, kalau kita punya duit ingin bertambah, kan, ingin ada labanya, nah jadi harus tahu dulu cara berbisnis seperti itu supaya tidak jadi riba. Tuh. Padahal berbisnis hukumnya jaiz, tapi nisbat kepada yang mau berbisnis, kalau mau berbisnis jadi wajib ngaji ilmunya. Menikah itu dan berumah tangga itu jaiz, tapi nisbat kepada orang yang mau melakukannya jadi wajib. Ini yang dimaksud dengan wajib dzati dan wajib nisbi. Ya. Eces dong hees atuh. Oh ya, kieu hees. Oh, ngaji puting hees, ngaji sore hees. Alhamdulillah. Dah, kembali kepada yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diundang oleh Allah di bulan Rajab, di malam 27 Rajab, di bulannya Allah. Allah mengundang kekasihnya yang tercinta, satu-satunya nabinya, rasulnya, satu-satunya hambanya, satu-satunya makhluknya. Allah bikin acara yang paling bergengsi di alam semesta, yaitu acara undang-undang. Bikin acara undangan, tapi yang diundang cuma seorang.
Allah. Namun ini acaranya acara undangan Rabbul Alamin kepada hanya satu ciptaannya, karena acara ini acara Allah, bukan acara makhluk. Maka geger semua ciptaan Allah. Semua para malaikat, semua para nabi, semua para rasul, semua makhluk Allah merindukan kedudukan itu, namun tidak ada yang diberi oleh Allah. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Allah. Jadi acara Isra Mi'raj adalah acara undang-undangnya siapa? Ondang-ondang itu orang mah. Undangannya Allah kepada siapa? Kepada hanya satu, ciptaannya satu, hambanya satu, nabinya satu, rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tidak geger? Siapa ciptaan Allah, hamba Allah yang pernah diundang sebelumnya? Siapa ciptaan Allah yang ditakdirkan oleh Allah setelahnya akan diundang oleh Allah? Tidak. Namanya undangan bukan merupakan permintaan dari yang diundang. Undangan itu adalah merupakan kecintaan dan kerinduan dan pengagungan yang mengundang. Makanya berbeda ceritanya dengan cerita Sayyidina Musa Kalimullah alaihi salatu wassalam, ketika beliau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika beliau meminta kepada Allah agar mendapatkan maqamur ru'yah, kedudukan bisa melihat zat Allah, ditolak oleh Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah kedudukan maqamus sama atau sima, kedudukan bisa mendengar firman Allah, di mana semua nabi, semua rasul sebelumnya tidak pernah terdengar. Ada yang mendapatkan maqamus sama, kedudukan bisa mendengar firman Allah ya, dengan kedua telinganya. Allah. Dalam arti dibuka hijab penghalang antara pendengaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan firman Allah yang maha qadim. Dan itu terjadi hanya sebentar sekali. Masya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mau mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah memberikan syarat kepada Nabi Musa. Di antaranya harus khalwat, uzlah, meninggalkan keluarga, kan? Berangkat ke Gunung Tursina, menyepi, pertapa selama 30 hari 30 malam, mengkhususkan taqarrub kepada Allah jalla jalaluhu, mengkhususkan dan tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengkhususkan zikir kepada Allah jalla jalaluhu wahda. Segala sesuatunya semuanya dihadapkan kepada Allah jalla jalaluhu wahda. Masya Allah, tidak mengingat selain Allah selama 30 hari 30 malam. Setelah itu ternyata Allah menambah lagi syarat yang kedua, tambah lagi 10 hari 10 malam, sehingga pertapanya Nabi Musa menjadi 40 hari 40 malam. Yang mana ini suka dijadikan kan contoh oleh para solihin ketika ingin mendapatkan pengkabulan dari Allah, keistimewaan jawaban dari Allah, ijabah dari Allah. Suka mengajarkan harus memfokuskan segala sesuatu kita kepada Allah di kamar khalwat selama 40 hari 40 malam ya.
Ini salah satunya adalah yang memberikan contoh Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Dan juga ada hadis Nabi yang mana orang yang mengkhususkan, memfokuskan segala sesuatunya kepada Allah selama 40 hari, maka nanti akan lahir, kan, hikmah dari dadanya, dari hatinya akan lahir, kan? Sehingga apa yang diucapkannya semuanya hikmah. Allah 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 Allah. Sehingga ada istilah di kalangan para solihin, di kita khususnya ada istilah matang puluh, ya, matang puluh itu 40 hari, 40 hari, 40 malam secara khusus. Siangnya saum sambil wirid, ya, dan malamnya bangun, kan, zikir, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikabulkan oleh Allah permintaannya setelah memberikan syarat. Lalu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikabulkan oleh Allah hanya bisa mendengar satu kali di waktu yang singkat. Dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau mendengarnya di dunia, di Gunung Tursina, di mana Gunung Tursina bisa diinjak oleh siapapun, ya. Sampai kan rombongan yang ikut dengan Buya juga ke Palestina, itu kan banyak jamaah kita yang ikut dengan Buya kemarin, kan, ke Palestina. Ada yang mau ikut sekarang? Mau, bawa ke Gunung Tursina ke sana. Nah, di sini nih Gunung Tursina, bekas khalwatnya, uzlahnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga mendapatkan pangkat kalimullah. Allah 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 Allah. Mudah-mudahan coronanya cepat diangkat oleh Allah. Ini selama ada Mas Corona ini, jadi urusan umroh, urusan haji tersendat. Bahkan pengajian-pengajian tidak bisa sebebas seperti biasa. Nah, maka kita harus terus berdoa dan kita harus terus menjalankan, sebab dohirnya protokol, menjalankan protokol kesehatan. Ibu-ibu kan yang pakai cadar, wah itu mah sebelumnya sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sekarang yang tidak dicadar, malahan yang anti dicadar pun mau tidak mau harus ngikuti. Bahkan laki-laki pun harus dicadar juga. Allah, dicadar laki-laki, tutup. Ya kan maksud cadar itu kan menutup, gitu kan? Ya begitu. Allah, ternyata 1000 sekian ratus tahun yang lalu, Masya Allah, saking sayangnya Allah dan Rasulnya kepada kaum wanita, nanti akan ada corona. Yang pakai cadar aman. Allah, yang tidak pakai cadar harus pakai cadar. Subhanallah. Jadi wanita itu, Masya Allah, ya, adalah makhluk Allah yang paling disayang oleh Allah, ya, yang paling disayang. Kan hanya kalau ba anu merejel ngabelut, ya, pengen dibuka kerudungnya. Ya, kalau di pengajian pakai kerudung dibuka nanti. Kalau mau shopping, mau ya, ini namanya ngabelut, kayak belut. Gitu. Tidak bisa istiqomah, ya kan? Ya, akhirnya kena juga corona. Allah, berdoa terus. Allah. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah konteksnya beda. Rasulullah konteksnya beda. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wasallam konteksnya, kan, tolaba, beliau meminta kepada Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konteksnya matlubun, kan? Kalau Nabi Musa talibun.
Kalau Rasulullah matlubun, kalau Nabi Musa tolaba, kalau Rasulullah tuliba. Tolaba dan tuliba beda. Tolibun dan matlubun ini beda. Nabi Musa alaihissalatu wassalam memang meminta kepada Allah, tapi Rasulullah matlubun, gitu kan? Paham? Matlubun, memang dipinta oleh Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau qasoda, bermaksud, beliau ingin melihat zat Allah, mendengar firman Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusida, dimaksud. Kalau Nabi Musa qasidun, yang bermaksud, Rasulullah maksudun, yang dimaksud. Wa anta ya Rasulullah al-maksud, wa anna Sayyidina Musa al-qasid. Beda kedudukan al-qasid dan kedudukan al-maksud, kedudukan at-talib dan kedudukan al-matlub. Paham? Maka jangan heran kalau kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ingat, jauh berbeda dengan kejadian yang dialami oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau maksud, yang dimaksud, yang dipinta oleh Allah jalla jalaluhu wahda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mad'u, yang diundang oleh Allah jalla jalaluhu wahda. Sehingga tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berangkatnya juga dijemput. Siapa yang menjemputnya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus makhluknya, hambanya yang ecek-ecek, enggak. Tapi yang dipilih oleh Allah, yang harus menjadi tim penjemputan, adalah panglimanya para malaikat. Bukan malaikat, tapi panglimanya para malaikat. Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil alaihimussalatu wassalam. Ini panglimanya malaikat, di mana seluruh para malaikat pangkatnya di bawah beliau. Allah. Dan dijemput pakai kendaraan, kendaraannya yang paling istimewa. Apa? Burak. Nah, didatangkan bukan dari dunia, didatangkan buruk ini bukan dari alam-alam yang rendah, tidak, tapi didatangkan dari surga yang paling, masya Allah, istimewa. Allah turunkan dari surga ke dunia, dijemput oleh panglima para malaikat. Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak diperintahkan dulu oleh Allah khalwat, hatta sehari pun juga tidak, kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah kepada zat Allah, diperdengarkan oleh Allah kepada firman-Nya, bukan di dunia, tapi oleh Allah, kan? Dihadirkan di tempat, di alam yang teristimewa, yang mana alam tersebut tidak pernah tersentuh oleh malaikat, oleh bangsa manusia, oleh bangsa jin, oleh siapapun. Tidak pernah diketahui Allah, tidak pernah diinjak alam tersebut, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya, khusus untuk tamu undangan teragung yang hanya satu-satunya, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tidak diizinkan oleh Allah untuk melewati Sidratul Muntaha. Tidak. Padahal dari Sidratul Muntaha ke makam, ke alam, untuk bisa melihat zat Allah, mendengar firman Allah, berduaan dengan Allah, itu masih sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Musa, beliau dikasih mendengar hanya satu kali dan tidak
diizinkan untuk bisa melihat zat Allah. Jangankan melihat zat Allah, melihat gunungnya yang ada di dunia, di mana Allah bertajalli ke gunung tersebut. Nabi Musa disuruh melihat gunung tersebut, malah Nabi Musa pingsan seketika. Artinya jangankan melihat zat Allah, ingat, melihat gunung saja, gunung ini gunung. Ternyata Nabi Musa tidak dikasih kemampuan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Gunungnya hancur, Nabi Musanya wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musanya pingsan. Allah, 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 Allah. Bagaimana dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di makom tersebut bolak-balik 9 kali. Dari mana kita tahu bahwa beliau 9 kali bolak-balik? Adalah dari riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan perintahan 50 kali sholatan, lalu turunlah sampai melewati Sidratul Muntaha lagi, lalu malaikat Jibril menunggu di sana, lalu turun lagi dengan malaikat Jibril sampai ke langit ke-7, lalu ke langit ke-6. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu ketika Rasulullah mau berangkat saja bertemu dulu dengan Nabi Musa, jadi lewatnya jalur itu. Pulangnya ketemu lagi dengan Nabi Musa, dicegat oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Musa menanyakan kepada Rasulullah SAW apa yang didapat dari Allah. Rasulullah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya dan kepada umatnya 50 kali salatan di dalam 24 jam ini. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar kembali lagi kepada Allah, lalu minta keringanan kepada Allah, karena menurut prediksi Nabi Musa, umat engkau tidak akan mampu. Dan Rasulullah SAW menerima usulan Nabi Musa SAW, lalu kembali lagi, coba dari langit ke-6 ke-7. Kan antara langit dan langit itu 500 tahun, dari dunia sampai langit pertama 500 tahun, tebelnya langit 500 tahun. Dari langit pertama ke kedua 500 tahun, tebelnya langit kedua 500 tahun. Bayangkan perjalanan yang sangat jauh sampai langit terus sampai Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha malaikat Jibril menunggu lagi. Rasulullah SAW berangkat lagi ke Maqamul Mukafahah yang sangat jauh sekali sampai bertemu lagi dengan Allah, meminta keringanan, lalu dikasih keringanan. 5 sholatan dipotong menjadi 45 sholatan dalam sehari semalam. Turun lagi sampai langit ke-6, dicegat lagi oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Musa ngusulkan lagi supaya kembali lagi kepada Allah, minta keringan lagi, masih belum mampu menurut perkiraan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kembali lagi, okay? Masya Allah. Begitu kembali lagi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bertemu lagi dengan Allah. Lalu Rasulullah meminta keringanan untuk umatnya, dikasih lagi oleh Allah, dipotong lagi 5 sholatan. Kembali lagi ke langit ke-6, Nabi Musa usul lagi, pulang pergi, sampai akhirnya 5 kali sholatan. Coba 50 kalau dipotong 5 berarti berapa kali? 9 kali. Berarti 9 kali. 9 kali pertemuan dengan Allah. Allah, Allah. Di alam yang sangat agung. Allah. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau adalah Nabi dan Rasul yang menjadi wasilah, ingat, bagi keringanan sholat bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh Rasulullah diterima. Dan walaupun sesungguhnya yang memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau Rasulullah tidak
menerima usulan Nabi Musa, tidak akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak meminta kepada Allah pun juga tidak akan dikurangi. Maka pada hakikatnya tetap syafaat Rasulullah SAW. Namun di sini ada lagi wasilah, ya, siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka kita wajib bersyukur kepada Nabi Musa. Nah, ini diantara sebahagian makna hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mau melaksanakan saum Asyura ketika di Madinah. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada kaum Yahudi Madinah, kenapa saum di tanggal 10 Muharram? Lalu orang Yahudi Madinah mengatakan, kami mensaumi 10 Asyura ini karena syukur kepada Allah atas keselamatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan ditenggelamkannya Fir'aun di tanggal 10 Asyura. Apa jawab Rasulullah SAW? Nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Salah satu yang menjadi sebab bahwa kami itu bukan cuma nabi, tapi kami adalah juga nabi dengan umatnya semuanya ila yaumil qiyamah, lebih berhak kepada Nabi Musa. Di antara maknanya karena ada ilaqah, ada hubungan yang sangat erat, gitu kan, antara beliau dan umatnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya apa? Di antaranya keringanan yang Allah berikan kepada beliau dan umatnya dari 50 solatan menjadi 5 solatan atas usulan siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jazahullah anna wa anil muslimina ajma'ina khairan katsira. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik. Allah. Paham? Dan Nabi Musa, beliau memberikan syafaat, beliau ada di alam barzakh, bukan ada di alam dunia. Alam barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Para nabi, para rasul kebanyakannya sudah wafat. Kecuali yang belum wafat, menurut qaul yang sahih dan mutawatir adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini menurut hadis yang sahih dan ayat Quran juga, ya. Dan ini ijma' semua ulama adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang masih hidup. Ada lagi, walaupun di sini ada ikhtilaf, siapa? Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Dan siapa? Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Ini yang masih hidup. Ini juga pernah dibahas di sini, kan? Ya, di majelis yang telah lalu. No aranjeun poho deui meureun. Buya masih ingat kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Nabi Musa beliau posisi di alam mana? Di alam barzakh. Masya Allah. Maka ini juga menjadi dalil bahwasanya ahli barzakh bisa memberikan syafaat, bahwa syafaat itu tidak hanya terjadi nanti pada hari kiamat saja, di akhirat saja. Lah, syafaat terjadi di alam kubur. Ahli kubur yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah bisa memberikan syafaat. Apa dalilnya? Tuh dalilnya Nabi Musa memberikan syafaat kepada kita. Allah. Dan syafaat terjadi di dunia, dan di dunia itu jelas tidak butuh dalil. Kenapa? Karena semua manusia dan bangsa jin tanpa pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa pertolongan para rasul alaihi wassalatu wassalam, tanpa pertolongan para ulama-ulama Allah di setiap masa sampai akhir zaman radhiyallahu anhum ajma'in, tanpa pertolongan para syuhada yang siap mati, kan? Siap, ingat, korban jiwa raga, harta benda, segala sesuatunya demi membela agama ini, ya.
dalam rangka menyebarluaskan cahaya iman dan Islam ini. Mereka mati di jalan Allah, ini para syuhada. Maka tanpa syafaat beliau-beliau di dunia, bagaimana mungkin manusia dan bangsa jin bisa mengenal Allah? Bagaimana manusia dan bangsa jin bisa beriman kepada Allah, bisa bertakwa kepada Allah? Yang mana iman, Islam dan takwa ini adalah satu-satunya wasilah untuk bisa masuk surga, untuk bisa selamat dari api neraka dan kelanggengannya di api neraka. Hanya itu iman, Islam dan Allah. Siapa yang menjadi wasilah manusia dan bangsa jin beriman, bertakwa? Para nabi, lalu para ulama dan para syuhada. Maka jelas bahwa para nabi, para ulama, para syuhada ini adalah orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan bisa memberikan syafaat pertolongan. Allah di dunia, bagaimana di akhirat? Ya, di akhirat juga begitu. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Nanti di hari kiamat yang bisa membela yang lain 3 kelompok. Al-anbiya'u, yang pertama para nabi, tsummal ulama'u, yang kedua terus ulama, tsumma syuhada'u, terus yang ketiga adalah para syuhada. Pertanyaannya, bagaimana kalau di alam barzakh? Hadisnya yang barusan, keterangan yang barusan. Bukankah sholat kita dari 50 kali sholatan sampai 5 sholatan atas syafaat pertolongannya Nabi Musa alaihissalam? Bukankah Nabi Musa sudah keluar dari alam dunia? Beliau belum masuk ke alam akhirat, masih ada di alam mana? Di alam barzakh. Paham? Kenapa Buya katakan ini? Karena adanya pendapat baru yang keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan bahwa para nabi, para ulama, para syuhada hanya memberikan syafaat itu nanti pada hari kiamat, kan? Pada hari kiamat saja, dan juga di dunia. Karena itu tidak butuh dalil, karena nyata. Adapun di alam kubur mereka mengatakan tidak ada dasar hukumnya kalau ahli barzakh bisa memberikan syafaat, padahal buktinya ada. Di antaranya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini cerita undangan Allah yang disebut dengan Isra Mi'raj ini, kalau diungkap kan tidak akan bisa tuntas dalam seminggu 2 minggu, ya. Namun ini hanya tabarrukan saja, kita ngambil barokah saja, ya, daripada menceritakan manakib teragung yang mana di alam semesta tidak ada sahibil manakib yang terhebat kecuali Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj ini lagi manakiban dan juga bedah Quran, karena Isra dan Mi'raj ada dalam Quran. Isra ada dalam surat Isra, Mi'raj ada dalam surat An-Najmi, ya. Dan juga hadis-hadisnya mutawatir, ya. Hadis-hadisnya mutawatir. Allah 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 Allah. Maka dicukupkan dulu sekian, ya, untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sekelumit, ya, kita menyimak Buya mengatakan, membicarakan manakib teragung ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya menghujankan keberkahan, rahmatnya, ampunannya, keridhoannya, petunjuknya, pertolongannya, dan anugerah-anugerahnya, pengkabulan doa kita semua, dan juga semoga Allah melimpahkan kepada sahibul bait, kepada ananda yang di khitan Muhammad Ilyas Karhi, bin guru kita semua di sini. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah, ada dalam kemuliaan dari Allah, ada dalam penjagaan Allah, ada dalam keberkahan dan rahmat dan keridhaan dari Allah, ada dalam bimbingan, hidayahnya dan taufiknya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Sekian yang bisa Buya sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.